117050, mahasiswi program studi pendidikan dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan sebuah materi terkait perdarahan pada hamil muda. Ketika mendengar perdarahan hamil muda, maka diagnosis yang ada di kepala kita hanya ada 3. Yang pertama, abortus. Yang kedua, kehamilan ektopik. Dan yang ketiga, mola hidatidosa. Nah, pembahasan pertama yaitu abortus. Per definisi, abortus merupakan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sebagai batasan adalah kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Nah, apa saja penyebab dari abortus? Ada 7 penyebab dari terjadinya abortus. Yang pertama, karena masalah genetik. Kelainan genetik dapat berupa kelainan struktur kromosom ataupun fertilisasi yang abnormal. Sedangkan kelainan anatomik berupa defek dari uterus dapat menyebabkan terjadinya komplikasi obstetrik. Salah satunya itu adalah abortus berulang. Penyebab yang ketiga adalah penyebab autoimun, seperti misalnya pasien yang menderita SLE. Kemudian yang keempat ada infeksi, baik itu infeksi bakteri, virus maupun jamur. Nah, untuk bakteri yang sering menyebabkan terjadinya abortus adalah Bacterial vaginosis dan Mycoplasma hominis. Sedangkan virus yang sering menyebabkan terjadinya abortus yaitu Cytomegalovirus dan Rubella serta virus-virus yang lain. Kemudian parasit yang sering menyebabkan abortus adalah Toxoplasma gondii dan Plasmodium falciparum. Infeksi dapat berdampak langsung pada janin sehingga menyebabkan kematian janin. Selain itu, infeksi dapat menyebabkan insufisiensi plasenta, mengganggu proses implantasi, dan memacu perubahan genetik dan abnormalitas embrio. Nah, hal tersebut dapat berujung pada kematian janin sehingga terjadilah abortus. Penyebab selanjutnya adalah lingkungan. Paparan obat, bahan kimia, ataupun radiasi dapat menyebabkan terjadinya abortus. Seperti rokok misalnya. Rokok mengandung nikotin yang memiliki efek vasoaktif, sehingga akan menghambat sirkulasi uteroplasenta. Nah, yang mana kita ketahui ketika sirkulasi uteroplasenta terhambat, maka akan menghambat pula nutrisi dan oksigen yang akan diterima oleh bayi. Nah, contoh kedua adalah karbon monoksida. Karbon monoksida dapat menurunkan pasokan oksigen dari ibu ke janin. Selain itu, ibu yang mengalami anemia juga beresiko untuk mengalami abortus. Penyebab selanjutnya adalah hormonal, seperti misalnya penurunan hormon progesteron ataupun ibu yang mengalami diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Penyebab terakhir adalah hematologi. Nah, selanjutnya patofisiologi dari terjadinya abortus. Karena adanya berbagai etiologi yang telah saya sebutkan sebelumnya, akan berujung pada terjadinya pelepasan plasenta. Seperti yang kita ketahui, plasenta merupakan perantara antara ibu dan janin. Jika plasenta lepas, maka janin akan mengalami kekurangan nutrisi dan pasokan O2, sehingga janin akan mati dan dianggap benda asing oleh tubuh. Nah, ketika itu terjadi, maka uterus akan berkontraksi untuk mengeluarkan benda asing tersebut, dan pada akhirnya terjadilah pengeluaran hasil konsepsi. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari abortus. Ada beberapa jenis dari abortus. Yang pertama itu adalah abortus imminens. Abortus imminens ini merupakan abortus tingkat awal yang ditandai dengan ostium uteri masih tertutup serta hasil konsepsi masih berada di dalam uterus. Kemudian yang kedua ada abortus incipiens. Abortus ini ditandai dengan
serviks mendatar, ostium uterus sudah terbuka, namun hasil konsepsi masih di dalam tabung uteri. Kemudian yang ketiga adalah abortus incomplete. Pada abortus ini telah terjadi pengeluaran sebagian dari hasil konsepsi. Kemudian ada abortus complete, yaitu pengeluaran hasil konsepsi secara keseluruhan. Selanjutnya ada misabortus, di mana pada misabortus ini fetus meninggal pada usia kehamilan yang sebenarnya di bawah 20 minggu. Tapi hasil konsepsinya masih bertahan dalam kandungan sampai 6 minggu ataupun lebih. Jadi si ibu tidak sadar bahwa saat ini janinnya sudah meninggal atau saat itu dia telah mengalami yang namanya misabortus. Kemudian ada abortus habitualis. Dikatakan abortus habitualis jika terjadi abortus 3 kali berturut-turut ataupun lebih. Misalnya tahun ini dia hamil dan terjadi abortus, tahun berikutnya juga terjadi abortus, dan begitu pun tahun ketiga. Nah, kemudian ada abortus infeksiosa, abortus yang disertai dengan infeksi. Dan yang terakhir ada abortus septik, abortus infeksiosa berat. Bedanya, dia abortus septik ini telah terjadi penyebaran kuman secara sistemik. Nah, kemudian bagaimana cara kita menegakkan diagnosis dari abortus? Seperti pada penyakit-penyakit yang lain, 3 langkah dalam menegakkan diagnosis itu ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, tadi telah dijelaskan beberapa jenis-jenis dari abortus, dan di sini kita bisa melihat perbedaan dari jenis-jenis abortus tersebut sehingga kita bisa menegakkan diagnosisnya. Nah, abortus, salah satu gejala terjadinya abortus adalah adanya perdarahan. Nah, jika darah yang keluar berupa bercak atau perdarahan yang sedang, dan pada pemeriksaan fisik serviks masih tertutup serta tinggi uterus masih sesuai dengan usia gestasi, dengan keluhan pasien kram perut bawah serta uterus lunak, maka didiagnosis sebagai abortus imminens. Kemudian jika perdarahannya masih berupa bercak ataupun perdarahan yang sedang, tetapi uterus tertutup serta usia gestasi tinggi uterus lebih kecil daripada usia gestasi, dengan keluhan pasien nyeri, sedikit nyeri atau tanpa nyeri perut bawah, serta adanya riwayat ekspulsi hasil konsepsi, maka didiagnosis sebagai abortus komplit. Kemudian jika perdarahan sedang sampai banyak, maka saat dilakukan pemeriksaan fisik, serviks terbuka, uterus sesuai dengan usia kehamilan, dengan keluhan pasien adanya kram atau nyeri perut bawah, belum terjadi ekspulsi hasil konsepsi, berarti diagnosis kita mengarah pada abortus incipiens. Sedangkan jika perdarahannya juga sedang dan ataupun sampai banyak, dengan serviks terbuka, pemeriksaan fisik uterus sesuai dengan usia kehamilan, disertai pasien mengeluh adanya kram atau nyeri perut bawah, dan ekspulsi sebagian hasil konsepsi, maka diagnosis kita mengarah pada abortus incomplete. Bagaimana tata laksananya? Yang pertama untuk abortus imminens, tata laksana untuk abortus imminens itu yang pertama adalah tirah baring total. Kemudian ibu dilarang untuk melakukan aktivitas berlebih, dilarang untuk melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Untuk abortus incipiens, jika usia kehamilannya di bawah 16 minggu, maka dilakukan aspirasi vakum manual. Jika
jika usia kehamilannya di atas 16 minggu, maka kita tunggu ekspulsi spontan, kemudian dilakukan evakuasi sisa dari konsepsi. Kemudian setelah dilakukan evakuasi sisa konsepsi, jika perlu maka dilakukan infus oksitosin. Kemudian tata laksana abortus incomplete, jika perdarahannya banyak dan kehamilan di bawah 16 minggu, maka dilakukan evakuasi digital. Dan jika perdarahannya tidak banyak, dan jika perdarahannya banyak serta kehamilan di atas 16 minggu, maka dilakukan evakuasi aspirasi vakum manual. Jika kehamilannya lebih dari 16 minggu, maka dilakukan infus oksitosin, kemudian dilanjutkan dengan evakuasi sisa konsepsi. Untuk abortus komplit, dilakukan observasi perdarahan, pemberian tablet tambah darah, dan konseling asuhan pasca keguguran. Kemudian untuk abortus infeksiosa diberikan antibiotik tentunya, dan bila tidak ada shock maka dilakukan kuretase dalam 24 jam kemudian. Jika terjadi shock maka diberikan infus RL terlebih dahulu, transfusi jika dibutuhkan, kemudian dilanjutkan dengan kuret. Sedangkan untuk abortus septik sama, dilakukan pemberian antibiotik. Jika perdarahan terjadi terus-menerus, maka segera dilakukan kuret, dan jika tidak berdarah, kuret bisa dilakukan 6 jam setelah pemakaian obat. Yang kedua adalah kehamilan ektopik. Definisi kehamilan ektopik merupakan kehamilan di mana ovum yang telah dibuahi tidak berimplantasi pada kafum uteri. Bila berakhir dengan abortus atau ruptur, maka disebut sebagai kehamilan ektopik terganggu. Penyebab dari kehamilan ektopik yang pertama itu ada karena faktor tuba. Perdarahan atau infeksi yang terjadi pada tuba Fallopi dapat menyebabkan lumen menjadi menyempit. Kemudian bisa juga misalnya terjadi uterus hipoplasia dan saluran tuba yang berkelok-kelok, maka pada kondisi tersebut silia tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga akan berpengaruh. Kemudian bisa juga pasien yang mengalami endometriosis ataupun jika terdapat tumor dalam tuba. Kemudian penyebab yang kedua adanya abnormalitas dari zigot. Zigot dapat bertumbuh, zigot yang tumbuh terlalu cepat atau tumbuh dengan ukuran yang besar, dia bisa tersendat dalam perjalanannya menuju tempat implantasi dan akan tumbuh di saluran tuba. Kemudian ada faktor ovarium, ada faktor hormonal seperti penggunaan pil KB yang hanya mengandung progesteron, itu akan menghambat gerakan dari silia, dan apabila saat itu terjadi pembuahan, maka kemungkinan besar akan beresiko untuk mengalami kehamilan ektopik. Kemudian faktor lain seperti usia yang tua serta ibu yang merokok. Nah, lokasi-lokasi yang sering terjadi kehamilan ektopik 95-98% itu terjadi pada tuba Fallopi. Kemudian ada juga yang terjadi pada ovarium, ada kehamilan intraligamenter, kehamilan abdominal, dan KET pada uterus. Nah, bagaimana menegakkan diagnosis? Seperti biasa, dilakukan 3 langkah diagnosis: anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, pada kehamilan ektopik dikenal dengan ada triase. Yang pertama, nyeri perut suprapubik, amenorf, dan
perdarahan per vaginam. Untuk pemeriksaan fisiknya, didapatkan rahim membesar, adanya tumor pada adnexa, dan tanda-tanda akut abdomen. Untuk pemeriksaan ginekologis dapat dilakukan spekulum dan pemeriksaan dalam vagina. Pada pemeriksaan spekulum didapatkan adanya fluxus, sedangkan pada pemeriksaan dalam vagina didapatkan nyeri serviks yang lunak, nyeri goyang positif, adnexa nyeri dan teraba adanya massa, serta kapum Douglas menonjol dan nyeri. Salah satu ciri khas dari kehamilan ektopik terganggu yaitu nyeri goyang positif dari serviksnya. Nah, pemeriksaan penunjang. Ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium, seperti misalnya HB dan hematokrit. Biasanya pada penderita KET terjadi penurunan kadar HB dan hematokrit. Kemudian dilakukan pemeriksaan tes kehamilan atau planotes untuk memastikan apakah si pasien ini benar-benar hamil. Dan pun jika hasil planotes negatif, tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya KET, karena kematian hasil konsepsi dan degenerasi trofoblast dapat menyebabkan terjadinya penurunan hormon HCG sehingga bisa bermanifestasi atau didapatkan hasil planotes negatif. Nah, selanjutnya pemeriksaan penunjang dapat dilakukan ada USG. Dapat juga dilakukan fuldosintesis. Fuldosintesis ini dilakukan untuk melihat apakah dalam kapum Douglas itu terdapat darah. Kemudian dapat dilakukan laparoskopi. Laparoskopi merupakan alat bantu diagnostik akhir. Dilakukan jika hasil penilaian pada proses pemeriksaan penunjang lainnya meragukan. Kemudian yang terakhir dilakukan dilatasi atau penurunan. Tata laksananya dilakukan laparotomi. Laparotomi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti misalnya kondisi penderita, lokasi terjadinya kehamilan ektopik, kondisi anatomik dari pelvis dan lain-lainnya. Kemudian dapat dilakukan pemberian obat-obatan atau farmakologi dengan beberapa syarat. Yang pertama, KET terjadi KET pars ankularis yang belum pecah. Diameter kantung gestasinya itu di bawah 4 cm. Perdarahan pada rongga perut di bawah 100 ml dan tanda-tanda vital ibu baik dan stabil, maka bisa diberikan metotrexat 1 mg per kilogram secara intravena, ataupun diberikan faktor citroforum 0,1 mg per kilogram secara intramuskular. Nah, yang terakhir adalah mola hidatidosa. Per definisi, mola hidatidosa merupakan penyakit yang berasal dari kelainan pertumbuhan trofoblast plasenta atau calon plasenta dan disertai dengan generasi kistik pilih dan perubahan hidropik. Apa saja penyebab dari mola hidatidosa? Penyebabnya dapat ada dari faktor ovum, varietas yang tinggi, infeksi virus, karena pengaruh genetik dan usia, kekurangan protein, serta imunoselektif dari trofoblast. Patofisiologi dari terjadinya mola hidatidosa, di sini ada dua teori. Yang pertama teori neoplasma dan yang kedua teori Miss Abortus. Teori neoplasma menjelaskan
pada mola hidatidosa terdapat sel trofoblast yang abnormal. Karenanya akan terjadi reabsorpsi cairan berlebihan dalam pili sehingga timbul gelembung-gelembung yang dapat mengganggu peredaran darah. Sedangkan teori Miss Abortus menyebutkan bahwa diawali karena adanya gangguan peredaran darah sehingga terjadi penimbunan cairan di dalam jaringan mesenkim dari pili sehingga akan menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung. Nah, klasifikasi dari mola hidatidosa ada dua, ada mola hidatidosa komplit dan ada mola hidatidosa parsial. Disebut mola hidatidosa lengkap jika sel-sel pili chorioalis berkembang menjadi sel hidropik seluruhnya. Jadi terjadi hiperplasia dari sinsitotrofoblast dan sitotrofoblastnya. Nah, pada mola hidatidosa komplit ini tidak terdapat adanya tanda-tanda embrio. Kemudian pada mola hidatidosa parsial mengalami pertumbuhan menjadi sel mudiga disertai dengan adanya pertumbuhan sel-sel trofoblast dalam waktu yang bersamaan. Nah, pada mola hidatidosa parsial ini terdapat tanda-tanda adanya suatu embrio, kantong janin ataupun kantong amnion dapat ditemukan. Karena pada mola hidatidosa parsial kematian janin itu terjadi pada minggu ke-8 ataupun minggu-minggu ke-9. Nah, yang yang mengalami hiperplasia hanyalah bagian sinsitotrofoblastnya. Untuk mola hidatidosa komplit itu tadi yang mengalami hiperplasia adalah sinsitotrofoblast dan sitotrofoblast. Bagaimana manifestasi dari mola hidatidosa? Pada saat dilakukan tes kehamilan, didapatkan hasil positif serta tanda-tanda kehamilan juga ditemukan. Perdarahan biasanya terjadi intermittent, sedikit-sedikit ataupun sekaligus banyak. Kemudian pasien mengalami hiperemis gravidarum. Biasanya didapatkan adanya tanda preeklamsi pada trimester 1, ada tanda tirotoksikosis, ditemukan adanya kista lutein unilateral ataupun bilateral, uterus lebih besar daripada usia kehamilan, tidak ada gerakan anak, lalu temen negatif kecuali pada mola parsial, karena tadi pada mola parsial bisa ditemukan adanya tanda-tanda embrio, kantong janin ataupun kantong amnion. Nah, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan itu pemeriksaan yang pertama ada uji sonda Hanipa, USG, HCG serum, fototoraks, dan pemeriksaan T3 dan T4. Untuk tata laksananya, yang pertama dilakukan perbaikan keadaan umum, koreksi, dehidrasi, dan transfusi jika perlu, jika HB di bawah 8%. Kemudian dilakukan pengeluaran jaringan mola. Jadi kuretnya itu dilakukan 2 kali dengan interval 1 minggu. Dan seluruh hasil hasil kuret tadi dibawa ke laboratorium patologi anatomi. Kemudian yang terakhir dilakukan pemeriksaan tindak lanjut. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang perdarahan hamil muda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.